ada talk show. Di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satskrasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kembali kita berjumpa di program eksklusif di Dialog Interaktif bersama BNN Kabupaten Mandailing Natal. Setelah beberapa kali kita dalam episode membahas dan berdiskusi tentang narkotika khususnya di Mandailing Natal, kali ini kita kembali bersua. Baik sahabat Istat FM, di studio kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Faridah Nasution atau Kak Faridah lebih familiar dipanggil, yaitu penyuluh narkoba ahli muda BNN Kabupaten Mandailing Natal. Kita juga masih mengangkat tema seputar remaja teman sebaya anti narkotika. Sahabat Istat FM, remaja kita berharap bisa menjadi role atau bisa menjadi menjadi model contoh bagi teman sebaya lainnya. Tadi karena pengaruh dari keterlibatan temannya itu tidak jauh dari teman dekatnya, itu yang paling rentan mempengaruhi temannya. Nah, bagaimana kita ini mewujudkan remaja ini memiliki sikap maupun kepribadian untuk bersih dari narkoba atau narkotika dan dapat membantu memecahkan persoalan dengan teman-teman yang lainnya. Sahabat Istat FM, kita akan bahas kembali tema kita, remaja teman sebaya anti narkoba. Assalamualaikum Bu Kak Faridah tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita sampaikan beberapa hari yang lalu, jangan pernah bosan untuk mengatakan tidak pada narkoba. Begitu kira-kira. Apa itu? Stop ya. Stop narkoba. Stop narkoba. Say no to drug gitu ya. Itu kata remaja ya, milenial ya. Artinya jangan sekali-kali mendekati narkoba. Nah, apa saja Bu Kak? Apa saja yang dilakukan para remaja kita dalam program komunitas atau pembentukan remaja teman sebaya anti narkotika ini? Ya, jadi ini kan salah satu kelompok ini. Kita berusaha membuat kelompok yang positif bagi remaja, yaitu kelompok remaja teman sebaya anti narkotika. Nah, yang dilakukan mereka dalam kelompok ini, mereka akan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh BNN. Ya? Jadi pelatihannya ini Bang, ini ada sekitar 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan itu tetap dalam dilakukan tahun ini secara tatap muka. Tapi tetap dia mematuhi protokol kesehatan. Ya, jadi setelah 10 kali tatap muka, di setiap tatap mukanya itu akan diberikan materi ya. Setelah diberikan materi, itu akan didorong mereka untuk berdialog interaktif. Berdialog interaktif di sini itu termasuklah di situ mengeluarkan unek-unek mereka ke narasumber atau ke fasilitatornya. Fasilitator namanya ya. Jadi di setiap sesi itu nanti ada narasumbernya, ada fasilitatornya. Jadi kita berusaha menjembatani antara remaja dengan narasumber ini. Jadi itu sangat mudah kita lihat itu Bang, perubahannya adik-adik kita remaja ini di pertemuan pertama dengan pertemuan ketiga misalnya. Itu dapat diukur itu ya? Nampak ya. Jadi biasanya di pertemuan mereka cuek betul, nggak mau, asih tertutup. Artinya itu bagi dirinya hal yang baru barangkali begitu ya? Mereka masih pasang tembok sendiri, tembok ya. Keamanan bagi mereka sendiri. Ya. Jadi kalau ditanya pun udah pernah merokok enggak, jawabannya diam saja. Nah, itu tadi ada kendala pada pertemuan pertamanya. Ada tembok dan sekat-sekat, masih merasa seperti itu. Iya. Jadi biasanya kan anak-anak ini dihubungi oleh guru. Mereka mendengar kata BNN saja sudah ada ketakutan tersendiri. Ya, ini paling tidak berhadapan dengan hukum gitu kira-kira ya. Mau bakal tes urin ini. Tes urin ya. Nanti bakal berbuntut panjang ini. Bakal ketahuan. Pasti nanti akan ditanya-tanya ini, berkawan dengan siapa, nongkrong di mana dan segala macam. Jadi persepsi mereka di
pertemuan pertama itu memang mempengaruhi sikap mereka di kelas, sehingga mereka begitu kita tanyakan pun apakah pernah ada yang mencoba narkotika atau yang paling santernya di daerah kita kan, apakah udah pernah coba ganja gitu. Mereka misalnya sangat tertutup sekali. Atau apa itu? Gitu, lem ya. Iya, lem gitu kan. Itu juga ya. Jadi di pertemuan pertama ini nanti biasanya mereka masih jaga-jaga image gitu. Berhubung karena temannya juga beda sekolah. Banyak yang jaim ya. Gitu. Jadi mungkin suasana pertemuan pertama itu memang masih mereka sangat menyesuaikan diri masih. Adaptasinya ya. Iya, jadi setelah disampaikan dijelaskan tujuan kegiatan ini apa, kemudian sejauh mana mereka bisa berpartisipasi, itu sangat terlihat perubahannya di pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga setelah terukur perkembangannya, lalu kelanjutannya apa yang harus disiapkan untuk mereka di dalam kelas itu atau apa namanya itu yang dalam proses pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba ini gitu. Ya. Jadi kalau dia di pertemuan pertama kita masih cenderung apa namanya? Memperkenalkan tadi. Iya, memperkenalkan, memberikan materi dasar. Materi dasar ini kan Bang termasuklah di sini narkotika. Narkotika apa itu narkotika, jenisnya, bahayanya gitu ya. Kemudian kecenderungan siapa yang paling banyak menyalahgunakan ya. Pengedarnya sasarannya kemana gitu ya. Kemudian aspek hukum. Aspek hukum itu juga diberitahu ya, diedukasi juga sama mereka ya. Kita di WNN kemarin itu pada pertemuan untuk aspek hukum itu kita mendatangkan narasumbernya dari praktisi hukum. Seorang pengacara ya. Jadi beliau menyampaikan kasus apa yang cenderung banyak di kabupaten kita yang menyangkut remaja yang dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika. Dan itu fakta ya? Iya. Ya, jadi kasus yang sudah beliau beliau bantu atau dampingi gitu ya? Beliau dampingi itu disampaikan. Ya? Nah, di remaja ini pun mereka lebih karena di awal mereka sudah disampaikan apa tujuan dan segala macamnya, mereka sudah mulailah membuka pintu, membuka diri dan berani mengatakan apa yang dialami gitu ya, apa yang sudah dirasakannya juga terkait dengan itu ya. Iya. Jadi setelah beberapa pertemuan mereka sebenarnya sudah mampu menyuarakan apa idenya. Ide Jadi misalnya mereka gitu. punya hobi menggambar. Silahkan gambar poster yang di dalamnya ada pesan untuk menjauhi narkoba. Kalau ada yang hobi cuap-cuap seperti kita nih, ini dia kan? Iya, yang public speakingnya bagus gitu. Ya. Nah, si dia adik bisa ini berkomunikasi dengan temannya lagi gitu ya di sekolah. Ini mampu dia menjelaskan kembali apa yang didapatkannya pada pertemuan pertama. Nah, lalu itu tadi materinya terkait dengan narkoba. Kemudian apalagi materi-materi yang diberikan itu? Jadi banyak ini sebenarnya Bang. Banyak ya? Iya, jadi kan setiap pertemuan kita hanya membahas satu materi. Setiap pertemuan ini seperti ada kelasnya gitu ya. Di kelas kemudian ada materi-materi gitu ya. Nah, selain itu kita juga misalnya di pertemuan pertama tentang narkotika itu habis itu dituntas, dikupas tuntas gitu. Kemudian di pertemuan kedua itu tentang masalah hukum. Karena banyak juga ini Bang yang berpikir bahwasanya kalau dia memakai ganja itu kalau niatnya hanya coba-coba nggak bakal dipenjara gitu. Iya. Dan itu memang jelas ya aturan hukumnya. Itu ada diatur oleh hukum. Ya. Nah, coba-coba ini kan bukan berdasarkan keterangan dia, tetapi berdasarkan barang bukti. Barang bukti ya. Ikut enggak dia dalam sindikat peredaran. Itu kan kita semua punya catatannya gitu. Nah, kemudian setelah hukum kita menjelaskan tentang hukum, kita juga akan membantu dia memberikan penjelasan tentang bagaimana hidup bersih dan sehat. Jadi di masa pandemi begini kan Bang, itu termasuk pemakaian masker itu adalah salah satu kriteria untuk hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian termasuk juga lah di situ upaya mereka dalam berperan serta dalam war on drugs, perang melawan narkoba. Dan itu berani ya, mesti harus didorong berani mereka berperang dengan narkoba. Berperang dalam arti itu menolak dengan tegas gitu ya. Menolak, punya komitmen terhadap diri sendiri, tidak mencoba. Dan mereka mampu menyuarakan apa menurut mereka yang bisa mereka lakukan. Agak sedikit tertarik ini, kenapa sih pakai istilah war on drugs? War on drugs itu. Karena itu memang bahasa milenial untuk mereka atau
kita memang harus ada sebangsa program nasional itu mengatakan perang terhadap narkoba. Jadi ini dikaitkan dengan bergantinya pimpinan BNN-RI. Ya. Dari ada kebijakan baru ya. Jadi sebenarnya dari jauh-jauh hari pun kita sudah melaksanakan tindakan untuk berperang. Perang gitu ya. Cuman kalau pada pimpinan BNN-RI dulu itu kita istilahnya hidup 100%. Hidup 100%. Hidup 100% sadar, sehat, produktif dan bahagia. Jadi di masa kepemimpinan yang sekarang oleh Pak Golose itu beliau karena beliau juga mungkin dilatar belakangi dengan riwayat pekerjaannya dan segala macam lebih mudah mungkin kita mensosialisasikan dengan jargon war on drugs. Artinya itu semua kemampuan itu kita tuh harus dikeluarkan karena dalam peperangan kan. Peperangan ya. Nah, selain itu Bang banyak juga lagi materi yang lain termasuklah di sini seperti yang minggu kemarin kita bahas yaitu perkembangan masa remaja. Perkembangan masa remaja ini termasuk perkembangan fisik, kemudian termasuk perkembangan psikologis, kemudian ada juga pengaturan pribadinya. Pengaturan kepribadian atau pribadinya? Pengaturan terhadap pengaturan pribadi ya. Self regulation. Jadi self regulation ini bagaimana dia menyikapi emosinya. Ya, kemudian bagaimana dia mengontrol pengaruh lingkungan terhadap dirinya. Kemudian termasuk juga lah di sini bagaimana menyikapi pemikirannya sendiri gitu. Karena di masa remaja ini kan dia misalnya pengen tahu, pengen coba dan segala macam. Bagaimana cara dia menyikapinya? Itu termasuk di situ kemampuan self regulationnya, kemampuan pengontrolan ataupun pengaturan dirinya itu. Nah, kemudian ada lagi nih Bang di pertemuan selanjutnya ketujuh ya. Itu ada tentang assertiveness. Iya. Itu artinya apa tuh? Nah, assertiveness ini adalah sikap positif dan percaya diri dalam mengemukakan diri sendiri. Termasuklah di sini dalam mengemukakan pendapatnya sendiri. Kemudian termasuk juga lah di sini berkomunikasi langsung maupun tidak langsung, tetapi dalam upaya menunjukkan dirinya gitu. Ini loh saya gitu. Dengan segala kebutuhan, dengan segala kebutuhan, dengan segala pemikiran dengan segala perkembangan yang sedang dijalaninya gitu. Tidak ada istilahnya ini loh anak si anu gitu enggak gitu ya. Ini saya gitu ya. Ini saya bebas dari narkoba gitu kan. Tempat untuk kita juga saling berbagi, berkreasi, kemudian menyalurkan apa yang dimiliki kemampuan bakat gitu ya. Kira-kira di situ ya jadi komunikasinya. Ada lagi nih Bang tambahannya. Selain itu juga nanti remaja kita juga diajari tentang keluarga itu sendiri apa? Keluarga itu sendiri apa? Ketahanannya atau keluarga secara menyeluruh? Keluarga saja. Karena beda program dia dengan ketahanan keluarga. Jadi kan kadang-kadang nih remaja kita sering menyalahkan, kan si ayah yang begini-begini, si ibu yang begini-begini. Mengatur hidupku gitu. Nah, di sini dia disampaikan ke remaja kita apa arti penting keluarga? Apa fungsi dari masing-masing anggota keluarga tersebut? Ayah fungsinya apa, ibu fungsinya apa. Nah, dia sebagai anak fungsinya apa? Fungsinya apa? Apa kewajibannya? Apa kewajibannya? Sopan santun apa yang harus diberikannya? Komunikasi seperti apa gitu ya? Kejujuran yang harus ditonjolkan. Kemudian komunikasi dalam keluarga ini juga ini menentukan seorang anak mampu tidak dia menyelamatkan dirinya dari penyalahgunaan narkotika. Baik. Nah, ini semakin asik nih kan. Artinya tadi bahasannya kemudian kegiatannya cukup menarik ya bagi kita seorang remaja. Ada tempat kita untuk memahami terkait dengan lalu kalau remaja ini saya sudah tahu nih, mudah-mudahan para remaja kita ini dapat mendengarkan dan melihat, menonton dialog ini seperti apa remaja teman sebaya anti narkoba di channel YouTube kita di Start FM News channel ini. Nah, kalau udah kamu paham para remaja itu, lalu mereka mau ikut gitu. Ini kayaknya asik nih, saya mau ikut gabung. Tapi kemana gitu? Kalau mau gabung kemana mereka? Lalu prosesnya seperti apa?
Jadi gini ya Bang, dalam komunitas ini, dalam remaja teman sebaya ini. Ya. Jadi ada teman ada remaja teman sebaya anti narkotika yang dibentuk oleh BNN. Bisa juga remaja teman sebaya anti narkotika ini dibentuk oleh sekolah, tetapi difasilitasi oleh BNN. Gitu. Dibentuk oleh desa misalnya, begitu juga ya. Boleh dibentuk oleh desa. Terkait anggaran dan segala macamnya itu diserahkan kembali. Kalau di sekolah dari dana BOS, kemudian kalau di desa dari dana desa. Jadi kalau jadi kan gini Bang, remaja teman sebaya yang dibentuk oleh BNN itu kan terbatas orangnya. Ya. Terbatas orangnya. Jadi sebenarnya kalau mau ikut ini kan biasanya kita ambil dari sekolah. Boleh itu disampaikan ke guru kesiswaan ya, bidang kesiswaan itu disampaikan supaya ada program seperti itu. Iya. Ya. Atau boleh mendaftar ke bidang kesiswaannya, nanti di tahun berikutnya akan kita ikutkan, asalkan dia enggak kelas 3 lagi. Maksudnya kalau kelas 3 dia konsentrasi lah 12 ya. Ya, kalau kelas 12 udah nggak bisa kita ikutkan dalam program lagi. Ya. Itu dia. Tapi kalau di BNN sendiri nggak apa-apa ya datang mereka ya. Boleh. Misalnya nih mereka mau membuat kreasi tentang kami Napo Sunauli Bulung, Sibarea misalnya. Ya, mau datang ke BNN mau diskusi atau mau ingin kami ada kegiatan di desa kami, boleh ya datang ke BNN. Kemarin juga ada kegiatan mereka syuting di BNNK di kantor kita. Ya. Jadi, itu dari kalau nggak salah dari tingkat SMA juga. Dan itu diterima welcome ya. Iya, kita sangat welcome sekali ya. Kita sangat bahagia, malah itu yang kita tunggu. Yang ditunggu para Naposo Nauli Bulung ini, para remaja kita ini datang untuk diskusi, lalu bagaimana cara untuk membentuk remaja teman sebaya begitu ya. Welcome saja ya. Jadi jangan dianggap berpangku tangan. Jangan hanya menunggu, tetapi kita butuh jemput bola. Harus datang ke BNN. Kalau misalnya kamu kurang tahu, misalnya para pendengar kurang tahu masalah bahaya narkotika, saya tahunya itu kalau narkotika itu boleh untuk pengobatan misalnya. Ya. Udah dicarinya di internet misalnya. Tetap juga ada yang diarahkan untuk pengobatan. Jadi sebenarnya di internet itu kita nggak bisa membuat ilmu yang dari internet itu sebagai acuan. Harus ditambah dengan yang akurat, informasi yang akurat gitu loh Bang. Jadi silahkan datang berkunjung ke BNNK apabila hendak mencari informasi yang akurat atau hendak diskusi. Atau malah ada anaknya yang sudah memakai ya, untuk direhab gitu ya. Susah nih para si ayah dan si ibu ngadepinya. Diajak ke BNN nggak mau gitu. Nggak apa-apa, datang saja dulu ayah dan ibu ke BNN. Nanti di situ kita diskusikan bagaimana cara mengajak si adik penanganannya ya. Baik, ini kita sudah berada di ujung nih. Kak, ini kan memang membahas atau berdiskusi tentang remaja ini tidak ada habisnya. Karena masa transisi ini tidak ada istilahnya, masa itu tetap aja masa-masa indah itu adalah masa-masa remaja gitu ya. Ada nostalgia itu juga adalah di remaja gitu, karena begitu banyaknya di samping problem prestasi dan segala macam itu menjadi memori bagi mereka untuk Kemudian apa nih yang terakhir ini? Apa pesan BNN kepada seluruh remaja, khususnya remaja yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini? Nah, pada semua remaja BNN, remaja yang ada di Kabupaten Mandailing Natal khususnya, tumbuhlah secara sehat, raih prestasimu, hidup 100% dan jauhi narkotika. Ya. Itu yang pesannya ya. Pesan yang itu yang sangat sangat bermakna sekali gitu ya. Hidup sehat, lalu berkembanglah. Maksudnya tumbuh dan berkembanglah secara sehat. Hidup 100% dan jauhi narkotika. Baik, sahabat Istat FM, terima kasih Bu Farida. Kami tunggu lagi kesediaannya menjadi narasumber di program spesial kita, Dialog Interaktif bersama dengan BNN Kabupaten Mandailing Natal. Sahabat Istat FM, kita sudah berbincang dan sudah berdiskusi terkait dengan remaja teman sebaya anti narkoba. Ada manfaat tentunya diharapkan kepada para remaja kita. Kemudian kita coba untuk
kita coba kegiatan-kegiatan seperti ini, mudah-mudahan dapat mewujudkan para remaja kita bersih, hidup sehat, tentunya anti narkotika. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Kita akan jumpa kembali di dialog interaktif berikutnya dengan tema yang berbeda. Terakhirnya, saya sebagai presenternya di sini, penyiar, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.